Assalamualaikum dulur, ketemu lagi ya di channel saya Didi Dekor ya. Nah, di video kali ini tutorial ya, seperti biasanya tutorial. Dan kali ini akan saya bikin tutorial untuk cara melengkungkan list styrofoam ya. Mungkin di video saya sebelumnya sudah ada ya untuk tutorialnya. Cuma kemarin nggak tahu banyak teman-teman yang mungkin nggak menonton atau gimana ya. Banyak yang tanya-tanya baik via IG maupun inbox Facebook ya. Nah, ini tutorial cara melengkungkan ini ya, melengkungkan list profil ya. Nah, kebetulan saya dapat proyek untuk proses yang seperti itu ya, bikin lengkungan. Dan kali ini cukup banyak ya untuk lengkungannya, ada 9 ya dulur ya. Dan ini yang 4 ini memang belum saya bikin, jadi ini sekalian bikin tutorialnya. Oke, dan yang pertama tentu harus kita siapkan dulu untuk list profilnya. Mungkin teman-teman sudah sering ya untuk melihat proses pembuatan list profilnya, walaupun kemarin juga banyak teman-teman yang masih nanya ya untuk tutorial list profil ya untuk pembuatannya. Nah, ini untuk yang bawah saya menggunakan list seperti ini ya dulur ya. Mungkin teman-teman bisa sesukanya ya, untuk masalah list profil bebas ya. Jadi nggak harus seperti ini dan nggak harus seperti itu, kayak gitu ya. Dan ini untuk list yang atasnya ya dulur ya. Untuk atasnya ini menggunakan styrofoam 5 cm, dan ini list sisa dari 10 cm ya. Ini sisanya jadi bisa kita manfaatkan ya. Daripada nanti bikin lagi dan pemborosan bahan, terutama budgetnya. Kayak gitu ya dulur ya. Dan untuk belakangnya sini akan saya lakban ya. Akan saya lakban menggunakan lakban kertas ya. Dan buat teman-teman ya, ini ada masukan sedikit ya. Mungkin kalau teman-teman beli lakban yang bagus, yang seperti ini, yang masih plastikan, itu harganya cukup mahal. Dan untuk lengkungan saja itu, kalau menurut saya cukup dengan lakban reject ya, seperti ini ya. Atau lakban apa namanya, lakban kiloan atau lakban curah ya. Namanya lakban curah, mungkin teman-teman bisa cari di online ya. Cari di online, dan ini memang untuk kualitasnya nggak sama semua ya, karena namanya barang-barang ini ya, reject dari pabrik ya. Dan ini untuk 1 kilonya saya beli itu sekitar 17.000 ya dulur ya. 1 kilo itu udah dapat banyak dulur, sekitar 30 ini ya, 30 lakban seperti ini ya. Untuk tebalnya memang nggak sama ya, maksudnya tebal lebarnya ini nggak sama, dan cuma untuk menghemat pengeluaran ini sangat lumayan ya. Kalau dibandingkan dengan lakban ini yang sama-sama untuk mereknya masking ya. Kalau yang masih plastikan satu-satu itu dari pabrik, yang ini aja harganya sekitar 6.000 sampai 7 ribuan. Nah, itu kalau ini beli 4 ya, beli 4 ini udah dapat 30. Kayak gitu ya dulur ya. Mungkin untuk yang lengkungan-lengkungan dan lain-lain, menggunakan lakban reject ini nggak masalah ya. Cuma kalau untuk yang sambungan sudut-sudut yang uh, butuh daya rekat yang lebih kuat untuk sambungan lembaran dan lain-lain, saya sarankan dengan menggunakan lakban yang baru saja. Oke, seperti itu ya dulur ya. Dan langsung saja untuk prosesnya, yaitu proses untuk lakbannya ya dulur, disimak. Nah, oke dulur, saya ingatkan kembali ya yang ingin membeli alat untuk memotong styrofoam seperti itu ya, untuk alat pembuatan list profil dan alat untuk mengukir ya. Itu saya ready ya untuk alatnya seperti ini ya. Alatnya ready. Mungkin teman-teman untuk menonton cara pembuatan list profilnya bisa dilihat di channel saya ya. Di video sebelumnya udah ada ya untuk channel pembuatan list profil. Oke, langsung saja ke ini ya. Oh ya, untuk nomor HP-nya di nomor 0822 2631 0192. Saya ulangi, di nomor 0822 2631 0192. Kayak gitu ya. Dan untuk harganya, untuk alat list profil itu, untuk motong list profil, harganya 1 juta, udah sama kawatnya 35 meter dan sama kabelnya kayak gitu ya. Dan untuk solder ukirnya harganya 200.000. Oke dulur, langsung saja ke proses berikutnya.
Nah, oke dulur, yang pertama kita harus lakban dulu untuk bagian sini ya, bagian belakangnya, karena nekuknya posisinya kayak seperti ini ya dulur ya. Jadi kalau nekuknya seperti ini harus depannya, cuma kalau nekuknya ke bawah jadi harus atasnya kayak gitu ya. Intinya berlawanan dengan yang mau kita tekuk ya. Misal nekuknya seperti ini ya tetap harus belakangnya sini, harus depan, yang bagian depan kalau kita nekuknya seperti itu. Cuma kalau kita nekuknya posisi melengkungnya ke bawah seperti ini harus atasnya sini ya. Oke, mungkin bisa dipahami ya di situ ya. Ini akan saya lakban semua ya. Nah, kalau sudah kita lakban, kita ini ya, kita bengkokkan sedikit-sedikit ya. Ini nggak perlu full ya. Untuk nekuknya ke bawah ini nggak perlu full karena untuk diameter lingkarannya itu nggak begitu besar ya. Nggak begitu kecil, sorry dulu. Jadi semakin besar diameter, untuk lengkungannya juga nggak terlalu melengkung ya. Jadi semakin kecil kalau sudah posisi ditekuk seperti tadi ya, selanjutnya akan saya tempelkan. Nah, ini saya lepas lagi ya, sambil nunggu proses setengah kering ya. Karena kalau langsung ditempelkan biasanya dia akan lepas lagi, dan ini sengaja saya lepas supaya nanti menjadi setengah kering. Kalau sudah setengah kering baru ditempelkan lagi. Sambil menunggu ini setengah kering, saya akan ngelem dulu yang bagian lain dan ngelem untuk bagian atasnya. Oke. Ini sudah setengah kering tentunya ya, dan akan saya tempelkan. Dan untuk merekatkannya cukup mudah ya, tinggal kita urutkan saja untuk bagian yang paling bawah ya, kita ratakan sama yang sebelah sini ya. Dan ini sangat lengket ya, usahakan yang bagian sini jangan langsung ditempel seperti ini, karena kalau posisi ini sampai nempel ke bawahnya ini yang sudah kena lem itu susah sekali untuk dilepas. Dan kalaupun dilepas ini biasanya akan rusak, untuk bawahnya akan sompel-sompel ya.
Dan oke, kita perlu tambahkan untuk tusuk sate ya. Untuk tusuk satenya ini secukupnya saja ya, nggak perlu banyak-banyak, cuma dikira-kira saja, usahakan kuat ya. Dan untuk mematahkannya mungkin teman-teman bisa menggunakan tang potong ya, walaupun nanti susah ya untuk mematahkan menggunakan kuku, bisa menggunakan tang potong. Semisal seperti ini baru dipotong juga nggak masalah ya. Biasanya memang untuk pemula, walaupun ini kelihatannya sepele, cuma sedikit susah ya kalau yang belum terbiasa. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang tinggal nempelkan yang bagian atas, dan atasnya ini saya ratakan bagian sini ya. Nah, yang bagian atas juga saya tambahkan tusuk sate. Sebenarnya ini enggak terlalu penting ya untuk bagian atas, cuma supaya lebih kuat lagi akan saya tambahkan ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal proses pemotongannya saja. Nah, oke dulur, untuk hasilnya seperti ini ya. Dan itu yang paling bawah sengaja saya kasih tambahan lakban sebagai pembantu supaya nanti nggak lari lagi ya, supaya daya rekatnya lebih kuat, dan nanti itu akan saya lepas lagi. Itu lakban untuk sementara saja. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Nah, oke dulur, terima kasih banyak ya yang sudah menonton dan sudah mensupport ya di channel saya. Oh ya, untuk lemnya kali ini saya menggunakan lem ini ya, Blast lem ya. Blast lem itu sama saja ya, untuk lemnya Verbon nggak masalah. Teman-teman kemarin yang banyak yang nanya ya, untuk lemnya menggunakan apa mas? Nah, itu lem Verbon, lem Blast lem, terus Ehabon, terus banyak ya yang gambar apa itu, gambar beruang itu kalau nggak salah ya. Di toko online banyak ya untuk lemnya ya, teman-teman bisa beli untuk lemnya di toko online, atau saya juga menyediakan ya untuk lemnya dalam kemasan botol-botolan seperti ini buat yang mau ngecer atau yang beli yang kalengan seperti itu juga ada ya, di WA di nomor 082226310192. Oke, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.